Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bilang Rasulullah Muhammad SAW menikah secara Kristen? Setali 3 uang, itulah misi yang diusung oleh para misionaris JIL, kelompok jaringan liberal berkedok Islam dan penginjil Kristen. Hal ini nampak nyata dengan banyaknya persamaan jurus ketika mereka menggugat Islam, baik kesucian Rasulullah, otentisitas Al-Quran wahyu Allah, validitas hadis Nabi, maupun keagungan syariat Islam. Salah satu objek yang tak pernah surut dari hujatan para misionaris JIL dan penginjil Kristen adalah soal pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah binti Khuwailid. Muhammad Guntur Romli, salah seorang penggawa JIL, menuding pewahyuan Al-Quran adalah proses kolektif, baik sumber maupun proses kreatifnya. Al-Quran adalah kitab saduran yang menyunting atau mengedit keyakinan dan kitab suci Kristen sekte Ebion. Berikut tuduhan Guntur. Bukti lain bahwa Al-Quran tidak bisa melampaui konteksnya adalah kisah tentang Nabi Isa atau Yesus Kristus. Sekilas kita melihat bahwa kisah Nabi Isa dalam Al-Quran berbeda dengan versi Kristen. Dalam Al-Quran, Isa atau Yesus hanyalah seorang rasul, bukan anak Allah, dan akhir hayatnya tidak disalib. Sementara itu dalam doktrin Kristen, akhir hidup Yesus itu disalib, yang diyakini untuk menebus dosa umatnya. Ternyata kisah tentang tidak disalibnya Nabi Isa juga dipengaruhi oleh keyakinan salah satu kelompok Kristen minoritas yang berkembang saat itu, yakni sekte Ebion. Bagi kelompok Kristen mayoritas yang menyatakan Isa atau Yesus mati disalib, sekte Ebion adalah sekte Kristen yang bid'ah. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa Al-Quran lebih memilih pandangan Ebion yang minoritas dan keyakinannya dianggap bid'ah oleh mayoritas Kristen waktu itu? Saya memiliki 2 asumsi. Pertama, karena pandangan Ebion ini lebih dekat dengan akidah ketauhidan Islam. Kedua, sepupu Khadijah bernama Warokoh bin Naufal adalah seorang rahib sekte Ebion. Kedekatan Warokoh dengan pasangan Muhammad Khadijah diakui oleh sumber-sumber Islam, baik dari buku-buku sirah biografi Nabi Muhammad seperti Sirah Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham, ataupun buku-buku hadis standar Al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Warokoh adalah wali Khadijah yang menikahkannya dengan Muhammad, seorang perempuan kali itu yang kemudian dilanjutkan oleh syariat Islam tidak bisa menikah tanpa seorang wali laki-laki. Bisa dibayangkan kedekatan Warokoh dengan Khadijah dan Muhammad. Tudingan Guntur itu bukan hal yang baru dalam daftar gugatan para musuh Islam. Jauh sebelumnya, tudingan yang dilontarkan oleh pendeta Muhammad Nurdin dengan dosis yang lebih tinggi. Dalam buku-buku kristenisasi berkedok Islam yang ditulisnya, Nurdin menuding Rasulullah sebagai orang yang banyak berhutang budi kepada Kristen karena sebelum jadi nabi, Muhammad menikah dengan Khadijah, seorang wanita Kristen yang taat ke gereja. Prosesi pernikahan Muhammad dengan Khadijah dilangsungkan dengan tata cara ritual Kristen, di mana yang bertindak sebagai wali nikah adalah pastor besar bernama Warokoh bin Naufal. Maka dalam khutbah nikah tersebut, Romo Warokoh membacakan ayat-ayat Taurat dan Injil. Tak lupa, Romo Warokoh menghadiahkan kado nikah kepada Muhammad berupa sebuah Alkitab atau Bible. Maka Nurdin menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad pernah beribadah secara Kristen di gereja selama 15 tahun bersama Khadijah dan pamannya, Warokoh bin Naufal. Sebenarnya pernikahan Muhammad SAW dengan Khadijah sudah lama jadi primadona bagi para misionaris JIL dan Kristen untuk menyegat akidah Islam. Tetapi lemahnya validitas data menjadikan tulisan mereka bernilai tak lebih dari sebuah teologi imajiner. Karenanya kita tidak butuh rekayasa dan dugaan-dugaan untuk membantah tuduhan-tuduhan itu. Karena sejarahlah yang otomatis menjawabnya. Pertama, Khadijah binti Khuwailid memang memiliki paman seorang rahib bernama Warokoh bin Naufal. Tapi Warokoh bukanlah orang yang menikahkan Khadijah dengan Muhammad. Kitab-kitab sejarah Nabi mencatat bahwa yang meminang Khadijah adalah paman Muhammad yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Lalu yang menikahkan Muhammad dengan Khadijah adalah paman Khadijah yang bernama Amru bin Nasad. Sedangkan yang memberikan khutbah nikah adalah Abu Thalib, paman Muhammad.
Maharnya pun bukan Alkitab atau Bible, tetapi 20 ekor unta. Lihat As-Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham Juz 1 halaman 201. Kedua, fakta-fakta ini sekaligus menampik tudingan Pendeta Nurdin bahwa pernikahan Muhammad dihiasi dengan khutbah ayat-ayat Alkitab atau Bible yang disampaikan oleh Pastor Warokoh bin Naufal. Ketiga, fakta bahwa yang menikahkan Muhammad dengan Khadijah adalah paman Khadijah yang bernama Amr bin As'ad. Ini harus digarisbawahi oleh Guntur Romli. Karena dengan fakta ini, maka tudingannya terhadap Nabi Muhammad sebagai orang yang menyadur kisah-kisah Bible sebagai balas jasa terhadap Rahib Warokoh yang menikahkannya dengan Khadijah terbantah secara otomatis. Keempat, tuduhan bahwa Muhammad menikahi Khadijah dengan tata cara Kristen karena pada waktu itu Islam belum ada karena Muhammad belum menjadi nabi. Ini adalah logika kelirumologi yang naif. Untuk menganalisa ritual pernikahan yang dipakai oleh Muhammad dan Khadijah, kita tidak perlu repot-repot dan merekayasa tata cara pernikahan yang diterima oleh bangsa Arab pada waktu itu. Bangsa Arab pada waktu itu masih mengikuti adat istiadat yang diwarisi turun-temurun dari syariat Nabi Ibrahim yang Hanif. Hal ini terbukti mereka masih melaksanakan syariat khitan dan menghormati Ka'bah yang didirikan oleh Nabiullah Ibrahim dan putranya, Ismail alaihi salam. Secara historis, bangsa Arab adalah keturunan Ibrahim melalui Ismail yang menikahi penduduk Mekah dari satu Jurhum yang berasal dari Yaman. Keturunan Ismail inilah yang beranak pinak di Mekah yang disebut sebagai Bani Ismail atau Adnaniyun. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa satu-satunya syarat yang ditetapkan dalam pernikahan Muhammad dengan Khadijah adalah syarat Hanif Nabi Ibrahim. Kelima, anggapan Pendeta Nurdin bahwa Khadijah adalah seorang Kristen yang aktif di gereja tentu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dia tidak mencantumkan satu referensi pun dalam tulisannya. Untuk mengetahui dengan pasti apa agama yang dianut Khadijah pada waktu itu, sebaiknya Nurdin membaca buku Khadijah, Drama Cinta Abadi Sang Nabi, tulisan Dr. Muhammad Abduh Yamani. Berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya, buku ini menyimpulkan bahwa Khadijah bukan seorang Kristen, melainkan penganut agama Ibrahim alaihi salam al-Hanif yang mendapat gelar atau Hiroh, perempuan suci. Keenam, tudingan bahwa Rasulullah menyadur kisah-kisah Bible sesuai dengan kepentingannya juga sangat rapuh. Hanya orang kafir saja yang pantas melakukan tudingan ini. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar. Quran Surat Al-Furqan ayat 4. Tuduhan bahwa Nabi Muhammad menjiplak Bible terbantah oleh kenyataan bahwa beliau adalah seorang nabi yang ummi atau buta aksara. Allah menegaskan hal ini dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 48 hingga 49 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 157 hingga 158. Meskipun ummi, namun seluruh ayat Al-Quran tidak dapat diragukan. Justru semakin terjamin otentisitasnya karena segala yang disampaikan Nabi Muhammad adalah wahyu atau inspirasi langsung dari Allah. Quran Surat An-Najm ayat 3 hingga 5. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.